Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa bersama Jemaat Telo Batua edisi Selasa 19 Oktober 2021. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari yang baru, hari karunia Tuhan bagi kami. Kami mau beribadah dan mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami dan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab pertama Samuel pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 25. Saya akan membaca ayat 1 sampai 5, kemudian 20 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi, "Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sokok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu." Jawab mereka, "Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun." Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku." Jawab mereka, "Dia menjadi saksi." Ayat 20 sampai 25. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhilah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu." Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Tema kita hari ini, dicintai karena adil dan jujur. Dalam bahasa Toraja, dikamali belana kamalamburanna.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serah terima jabatan menjadi suatu hal yang sangat mengharukan dalam berbagai momen. Apalagi jika orang yang akan digantikan adalah pemimpin yang baik dan dicintai oleh orang-orang di tempatnya berkarya. Akan ada rasa sedih karena mengingat kebersamaan, jasa-jasa, kenangan sejak bersama, dan kebaikan pemimpin tersebut. Hal tersebut bisa terjadi kepada siapa saja sejauh ia menjalankan tugas dengan baik. Dalam teks bacaan hari ini terjadi peristiwa pamitan Samuel kepada seluruh umat Israel. Pamitan Samuel terjadi karena umat Israel menginginkan seorang raja yang akan menjadi pemimpin mereka. Tugas Samuel sebagai hakim akan berakhir dan kepemimpinan akan beralih kepada raja. Yang sebelumnya itu pimpinan teokrasi menjadi pemimpin yang berasal dari manusia, yaitu raja, monarki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Samuel berpamitan kepada seluruh bangsa Israel sehingga suasana haru tidak dapat dihindari. Bangsa Israel kembali sadar bahwa mereka sudah melawan Tuhan dengan meminta raja. Padahal mereka tahu bahwa Samuel selama memimpin mereka, ia tidak pernah memeras mereka, tidak memperlakukan mereka dengan keras, tidak memungut pajak dari mereka, dan selalu bertindak adil dalam putusannya. Tetapi kemudian Samuel menguatkan mereka, sekalipun ia ditolak. Dan bukan Samuel yang ditolak menurut Tuhan, bahwa Tuhanlah yang ditolak. Samuel mengingatkan mereka supaya mereka taat kepada Allah, agar Allah menolong mereka dan memberkati pemimpin mereka. Samuel meyakinkan mereka bahwa hanya dengan takut akan Tuhanlah maka pertolongannya akan dinyatakan bagi mereka dan juga kepada pemimpin mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua ini adalah pemimpin, baik memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin masyarakat, atau memimpin gereja, dan memimpin atau duduk dalam kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan Samuel yang adil dan jujur membuat umat Israel mencintai dan mengasihinya. Jika kita juga memimpin dengan adil dan jujur, kita pun akan dicintai oleh orang-orang yang dipimpin. Mari mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dalam ketaatan kepada Allah dengan keadilan dan kejujuran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang terus mengajarkan kami untuk memimpin dengan adil dan jujur sehingga dicintai, dikasihi oleh orang-orang yang dipimpin. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mensyukuri pertambahan usia, yang mensyukuri berkat-berkat yang mereka terima. Engkau memberkati jemaat dalam pekerjaan mereka, dalam usaha, dan juga dalam rencana-rencana yang berkenan kepadamu. Engkau Tuhan menuntun kami. Engkau terus menemani kami di setiap langkah hidup kami. Engkau tahu jemaat yang bergumul. Kami mohon Tuhan, kuatkan mereka dalam pergumulan, bahkan buka jalan untuk keluar dari pergumulan mereka. Ada saudara kami yang mengalami kecelakaan di Surabaya, Bapak Roli Sadikun. Kami mohon belas kasih Tuhan agar ia boleh tertolong dan pulih kembali. Saudara kami Nyonya Agustinus Kangketiku yang menjalani operasi, Tuhan pulihkan. Bahwa Bapak Tandu yang dirawat di rumah sakit PCC juga Tuhan menyatakan cinta kasih kepadanya agar ia kuat dan tetap
teguh di dalam iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, orang tua dari Ibu Yakolina di sektor 7 yang dirawat di Toraja. Kami mohon belas kasih Tuhan agar ia kuat dan sembuh. Seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan sertai dan berkati. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan sayang kita semua.